Welcome to my channel. Don't forget to like, share, and comment. Video ini dibuat berdasarkan buku yang ditulis oleh Michael H. Hart yang berjudul 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia. 1. Nabi Muhammad yang hidup dari tahun 570 sampai 632 Masehi. Jatuhnya pilihan kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar 100 tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara orang dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tapi, tidak ada keraguan sedikit pun, Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. Berasal usul dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu agama terbesar di dunia. Dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin yang tangguh, efektif dan sejati. Kini 14 abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mendalam serta berakar. Sebagian besar dari orang-orang yang tercantum di dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah ini merupakan makhluk yang beruntung karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban manusia, berkultur tinggi dan tempat perputaran politik bangsa-bangsa. Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, di bagian agak selatan Jazirah Arabia, suatu tempat yang waktu itu merupakan daerah yang paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan. Menjadi yatim piatu di umur 6 tahun, dibesarkan dalam situasi sekitar yang sederhana dan rendah hati. Sumber-sumber Islam menyebutkan bahwa ia buta huruf. Keadaan ekonominya baru mulai membaik di umur 25 tahun. Tatkala ia menikahi seorang janda berada. Bagaimanapun, sampai mendekati umur 40 tahun, nyaris tak tampak petunjuk keluar biasaannya sebagai manusia. Pada umumnya, bangsa Arab saat itu tak memeluk agama tertentu kecuali penyembah berhala. Di kota Mekah ada sejumlah kecil pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, dan besar kemungkinan dari mereka lah ia untuk pertama kali mendengar perihal adanya satu Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatur seantero alam. Tatkala ia berusia 40 tahun, Muhammad yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa ini menyampaikan sesuatu kepadanya dan memilihnya untuk menjadi penyebar kepercayaan yang benar. Selama 3 tahun ia hanya menyebarkan agama terbatas pada kawan-kawan dekat dan kerabatnya. Baru tatkala memasuki tahun 613 Masehi, ia untuk pertama kali mendengar perihal adanya satu Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengatur seantero alam. Tatkala ia berusia 40 tahun, ia yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa ini menyampaikan sesuatu kepadanya. Ia mulai tampil di depan publik. Begitu ia sedikit demi sedikit mempunyai pengikut, penguasa Mekah memandangnya sebagai orang yang berbahaya, pembuat onar. Di tahun 622 Masehi, cemas terhadap keselamatan dirinya, ia hijrah ke Madinah, kota di utara Mekah, berjarak 200 mil. Di kota itu dia ditawari posisi kekuasaan politik yang cukup meyakinkan. Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik penting bagi kehidupannya. Di Mekah dia sulit memperoleh pengikut dan di Madinah pengikutnya makin bertambah sehingga dalam tempo cepat ia dapat memperoleh pengaruh yang menjadikannya seorang pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Pada tahun-tahun berikutnya sementara pengikutnya bertumbuh bagai jamur, serentetan pertempuran pecah antara Mekah dan Madinah. Peperangan ini berakhir tahun 630 Masehi dengan kemenangan pada pihaknya, kembali ke Mekah selaku penakluk. Sisa 2,5 tahun hidupnya ia menyaksikan kemajuan luar biasa.
dalam hal cepatnya suku-suku Arab memeluk Islam. Dan tatkala ia wafat tahun 632 Masehi, ia sudah memastikan dirinya selaku penguasa efektif seantero Jazirah Arabia bagian selatan. Suku Badui mempunyai tradisi turun-temurun sebagai para prajurit yang tangguh dan berani. Tapi, jumlah mereka tidaklah banyak dan senantiasa tergoda perpecahan dan saling melabrak satu sama lain. Itulah sebabnya mereka tidak bisa mengguguli tentara dari kerajaan-kerajaan yang mapan di daerah pertanian di belahan utara. Tapi, Muhammadlah orang pertama dalam sejarah, berkat dorongan kuat imannya kepada keesaan Tuhan. Pasukan Arab yang kecil itu sanggup melakukan serentetan penaklukan yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Di sebelah timur Laut Arab berdiri Kekaisaran Persia baru, Sasanids yang luas. Di barat Laut Arabia berdiri Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai pusatnya. Ditilik dari sudut jumlah dan ukuran, jelas Arab tidak akan mampu menghadapinya. Namun, di medan pertempuran, pasukan Arab yang membara semangatnya dengan sapuan hilat dapat menaklukkan Mesopotamia, Syria dan Palestina. Pada tahun 642 Masehi, Mesir direbut dari genggaman Kekaisaran Bizantium. Dan sementara itu bala tentara Persia dihajar dalam pertempuran yang amat menentukan di Kadisia tahun 637 Masehi dan di Nehaven tahun 642 Masehi. Tapi penaklukan besar-besaran di bawah pimpinan sahabat dan penggantinya Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sampai di situ. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Arab telah menyapu abis Afrika Utara hingga ke tepian Samudra Atlantik. Dari situ mereka membelok ke utara dan menyeberangi Selat Gibraltar dan melabrak kerajaan Visigotik di Spanyol. Sepintas lalu orang mesti mengira pasukan Muslim akan membabat habis semua Nasrani Eropa. Tapi pada tahun 732 Masehi, dalam pertempuran yang masyhur dan dahsyat di Tours, satu pasukan muslimin yang telah maju ke pusat negeri Prancis pada akhirnya dipukul oleh orang-orang Frank. Biarpun begitu, hanya dalam tempo singkat, orang-orang Badui ini dengan dijiwai ucapan-ucapan Nabi Muhammad telah mendirikan sebuah imperium yang membentang dari perbatasan India hingga pasir putih tepi pantai Samudra Atlantik, sebuah imperium terbesar yang pernah dikenal sejarah manusia. Dan dimanapun penaklukan dilakukan oleh pasukan Muslim, selalu disusul dengan berbondong-bondongnya pemeluk masuk agama Islam. Ternyata, tidak semua penaklukan wilayah itu bersifat permanen. Orang-orang Persia, walaupun masih tetap penganut setia agama Islam, merebut kembali kemerdekaannya dari tangan Arab. Dan di Spanyol, sesudah melalui peperangan 7 abad lamanya akhirnya berhasil dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani. Sementara itu, Mesopotamia dan Mesir, dua tempat kelahiran kebudayaan purba, tetap berada di tangan Arab. Seperti halnya seantero pantai utara Afrika, agama Islam tentu saja menyebar terus dari satu abad ke abad lain, jauh melangkah dari daerah taklukan. Umumnya, jutaan penganut Islam bertebaran di Afrika, Asia Tengah, terlebih Pakistan dan India sebelah utara, serta Indonesia. Di Indonesia, agama Islam yang baru itu merupakan faktor pemersatu. Di anak benua India, nyaris kebalikannya, adanya agama baru itu menjadi sebab utama terjadinya perpecahan. Apakah pengaruh Nabi Muhammad yang paling mendasar terhadap sejarah umat manusia? Seperti agama lainnya juga, Islam punya pengaruh luar biasa besarnya terhadap para penganutnya.
Itu sebabnya mengapa para penyebar agama besar di dunia semua dapat tempat dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia ini. Jika diukur dari jumlah pemeluk agama Nasrani yang 2 kali lipat dari pemeluk agama Islam, tentu timbul pertanyaan, apa alasan menempatkan Nabi Muhammad di urutan yang lebih tinggi dari Nabi Isa? Setidaknya ada 2 alasan pokok. Pertama, Muhammad memainkan peranan jauh lebih penting dalam pengembangan Islam daripada peranan Nabi Isa terhadap agama Nasrani. Biarpun Nabi Isa bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran pokok moral dan etika Kristen, sampai batas tertentu berbeda dengan Yudaisme, Paulus merupakan tokoh penyebar utama teologi Kristen, tokoh penyebarnya, dan penulis bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Sebaliknya, Muhammad bukan saja bertanggung jawab terhadap teologi Islam, tapi juga terhadap pokok-pokok etika dan moralnya. Tambahan pula, ia adalah pencatat kitab suci Al-Quran, kumpulan wahyu kepada Muhammad yang diyakininya berasal langsung dari Tuhan. Sebagian terbesar dari wahyu ini disalin dengan penuh kesungguhan, karena ia bersandar pada wahyu Tuhan. Sebaliknya, tak ada satupun kumpulan yang begitu terperinci dari ajaran-ajaran Isa yang masih dapat dijumpai di masa sekarang. Karena Al-Quran bagi kaum muslimin, sepanjang hidupnya dan kemudian dihimpun dalam bentuk yang tak tergoyahkan, tak lama sesudah ia wafat. Al-Quran dengan demikian berkaitan erat dengan pandangan-pandangan Muhammad serta ajaran-ajarannya. Sedikit banyak sama pentingnya dengan Injil bagi kaum Nasrani, pengaruh Muhammad dengan perantaraan Al-Quran teramat besarnya. Kemungkinan pengaruh Muhammad dalam Islam lebih besar daripada pengaruh Isa dan Paulus dalam dunia Kristen digabung jadi satu. Diukur dari sudut agama semata, tampaknya pengaruh Muhammad setara dengan Isa dalam sejarah kemanusiaan. Lebih jauh dari itu, berbeda dengan Isa, Muhammad bukan semata pemimpin agama, tapi juga pemimpin duniawi. Fakta menunjukkan, selaku kekuatan pendorong terhadap gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu. Dari berbagai peristiwa sejarah, orang bisa saja berkata hal itu bisa terjadi tanpa kepemimpinan khusus dari seseorang yang memimpin mereka. Misalnya, koloni-koloni di Amerika Selatan mungkin saja bisa membebaskan diri dari kolonialisme Spanyol, walau Simon Bolivar tak pernah ada di dunia. Tapi, misal ini tidak berlaku pada gerak penaklukan yang dilakukan bangsa Arab. Tak ada kejadian serupa sebelum Muhammad dan tak ada alasan untuk menyangkal bahwa penaklukan bisa terjadi dan berhasil tanpa Muhammad. Satu-satunya kemiripan dalam hal penaklukan dalam sejarah manusia di abad ke-13 yang sebagian terpokok berkat pengaruh Genghis Khan. Penaklukan ini, walau lebih luas jangkauannya daripada apa yang dilakukan bangsa Arab, tidaklah bisa membuktikan kemapanan, dan kini satu-satunya daerah yang diduduki oleh bangsa Mongol hanyalah wilayah yang sama dengan sebelum masa Genghis Khan. Ini jelas menunjukkan perbedaan besar dengan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Membentang dari Irak hingga Maroko, terbentang rantai bangsa Arab yang bersatu. Bukan semata berkat anutan agama Islam, tapi juga dari unsur bahasa Arabnya, sejarah dan kebudayaan. Posisi sentral Al-Quran di kalangan kaum muslimin dan tertulisnya dalam bahasa Arab besar kemungkinan merupakan faktor penyebab bahasa Arab tidak terpecah-pecah ke dalam dialek-dialek yang berantakan. Jika tidak boleh jadi sudah akan terjadi di abad ke-13. Perbedaan dan pembagian Arab
ke dalam beberapa negara. Tentu terjadi, tentu saja, dan nyatanya memang begitu. Tapi perpecahan yang bersifat sebagian-sebagian itu jangan lantas membuat kita lupa bahwa persatuan mereka masih berwujud. Tapi, baik Iran maupun Indonesia yang kedua-duanya negeri yang mayoritas muslim dan keduanya penghasil minyak tidak ikut bergabung dalam sikap embargo minyak pada musim dingin tahun 1973 sampai 1974. Sebaliknya, bukanlah hal yang kebetulan jika semua negara Arab, semata-mata negara Arab, yang mengambil langkah embargo minyak. Jadi, dapatlah kita saksikan penaklukan yang dilakukan bangsa Arab di abad ke-7 terus memainkan peranan penting dalam sejarah umat manusia hingga saat ini. Dari segi inilah niscaya adanya kombinasi tak terbandingkan antara segi agama dan segi duniawi yang melekat pada pengaruh diri Muhammad, sehingga Muhammad dalam arti pribadi adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Thank you for watching. See you next time.